Salam, salve, selamat siang. Perkenalkan, saya Krista Farani Gunawan dengan NIM 210303011 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 2 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menceritakan terkait dengan biografi Auguste Comte berdasarkan atau sesuai dengan makalah yang telah saya buat. Pada pembahasannya poin yang pertama yaitu terkait dengan aspek kelahiran. Auguste Comte adalah bapak sosiologi yang memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte yang lahir pada 19 Januari tahun 1798 di kota Montpellier, selatan Paris. Ayah Comte bernama Louis Comte yang merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya bernama Rosalie Boyer yang merupakan seorang yang taat agama. Pada tahun 1825, Comte menikah dengan Caroline Massin dan kemudian bercerai pada tahun 1842. Namun kemudian pada tahun 1844, Comte menjalin kisah dan menikah dengan Clotilde de Faux. Pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan aspek sosial. Yang pertama dari aspek sosial ini adalah agama. Auguste Comte adalah penganut agama Katolik dan juga Auguste Comte menganut paham ketuhanan positivisme, di mana paham ini adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dan studi filosofis dan metafisis ataupun juga menolak fakta-fakta yang terdapat difikirkan oleh akal dan indera manusia seperti yang bersifat gaib. Lalu yang berikut, kebangsaan. Auguste Comte adalah warga kebangsaan Prancis. Yang berikut, pendidikan Auguste Comte. Auguste Comte masuk sekolah pada tahun 1814 di sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis sampai selesai. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. Saat itu, sekolah ini masih terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis, republikanisme, dan filosofi proses. Namun, tidak lama dikarenakan sekolah tersebut ditutup pada tahun 1816, sehingga Comte kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Dan berselang setahun kemudian, pada bulan Agustus, pada tahun 1817, Comte menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Reffroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian mempengaruhi Comte untuk masuk dalam lingkungan intelektual. Kemudian, pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena merasa tidak cocok dalam pengembangan intelektualnya. Pada tahun 1822, Comte berencana mempublikasikan rencana studi ilmiah tentang pengaturan kembali masyarakat dalam penelitian tentang filosofi positivismenya, tetapi saat itu Comte gagal mendapatkan posisi akademis, sehingga menghambat publikasi penelitiannya, dan ini membuat kehidupannya sempat melarat dan penelitiannya terhambat, sehingga akhirnya mulai bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Hingga pada tahun 1828 sampai 1829, Comte berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours Philosophie Positive. Dari tahun 1832 sampai tahun 1842, Comte merupakan pengajar dan sekaligus penguji di beberapa sekolah. Hingga pada tahun 1851 sampai 1854, Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Système de Politique Positive. Poin yang ketiga yang akan saya jelaskan terkait dengan karya-karya Auguste Comte atau berupa teori-teori dari Auguste Comte. Kurang lebih saya akan menjelaskan secara garis besar terkait tokoh besar sosiologi ini, yaitu Bapak Auguste Comte. Dia ini adalah seorang filsuf asal Prancis yang sering kali disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Nah, ia juga turut memperkenalkan istilah sosiologi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive.
buku yang telah dikembangkannya pada tahun 1851 sampai 1854. Dalam karyanya itu, Comte menjelaskan bahwa kata sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Berikut adalah karya besar dari Auguste Comte atau berupa teori-teori yang kemudian kita kembangkan saat ini, yang berkembang saat ini, atau kita gunakan dalam ilmu pengetahuan. Pertama itu hukum 3 tahap Auguste Comte. Auguste Comte tumbuh dari keluarga yang pandai dalam bidang matematika, namun latar belakang keilmuan Comte adalah fisika. Oleh karena itu, ia berusaha menerapkan cara berpikir ilmu alam atau natural science untuk mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Setiap masyarakat memiliki pola hukum yang sama dalam proses perubahannya. Sementara peranan sosiologi bertugas untuk mempelajari serta menemukan hukum sosial yang sama tersebut. Penemuan hukum ini akan mempermudah dalam memprediksi kondisi kemajuan suatu masyarakat. Untuk itu, metode-metode penelitian empirislah yang dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial dalam masyarakat. Di dalam kajian ilmu sosial, Comte membaginya menjadi 2 pembahasan, yaitu statika sosial atau social statics dan dinamika sosial atau social dynamic. Yang dimaksud dengan statika sosial dan teori tentang keteraturan yang tidak direncanakan dari masyarakat manusia. Oleh karena Comte memiliki pandangan yang rasional tentang suatu masyarakat, kemudian Comte mengemukakan hukum 3 tahap yang melalui hukum ini ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, telah berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah atau real. Yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis adalah tahap kekuasaan kasta pendeta atau ksatria. Pada tahap ini, semua fenomena dijelaskan dengan kekuasaan ilahi. Manusia menjelaskan kejadian-kejadian alami dari jiwa yang ada dalam benda-benda alami itu atau dari kekuatan-kekuatan di duniawi. Tahap teologis ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelijen manusia, di mana manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan Sat Adi Kodrati atau Zimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial bersifat militer atau primitif yang senantiasa menaklukkan atau menundukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi 3 subtahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri atau roh-roh. Sedangkan politeisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam seperti dewa-dewa atau makhluk gaib. Yang ketiga, monoteisme. Monoteisme ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan Zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Yang kedua yaitu tahap metafisika. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positivistik, sehingga disebut dengan masa remaja intelijensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam serta abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi, kepercayaannya bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisis yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara abstrak dan universal, atau agen-agen gaib yang digantikan dengan kekuatan abstrak, seperti akal sehatnya abad pencerahan. Fase ini ditandai dengan dominasi pemikiran filsuf. Tahap ini diawali oleh Yunani yang bertanya tentang archai, dasar-dasar realitas yang ada.
Para filsuf menjelaskan realita dengan sebab-sebab, ide-ide, dan kekuatan-kekuatan abstrak. Seluruh realita akan dijelaskan melalui hukum-hukum umum tentang alam. Pada tahap ketiga ini, manusia diibaratkan telah dewasa atau manusia masa kini, di mana manusia hanya menggunakan metode positif ilmiah yang merupakan fenomena. Juga dikatakan bahwa hanya fenomena dan keterkaitan antara fenomena yang diperhitungkan. Segala sesuatu yang ada di luar pengalaman dianggap tidak relevan. Yang berikut, tahap positivistik. Tahap positivistik merupakan tahap ilmu pengetahuan, tahap persatuan teori dan praktik. Manusia melalui pengamatan dan eksperimen berusaha untuk semakin memahami kaitan antara gejala-gejala yang dialaminya. Kaitan-kaitan yang tetap kemudian dirumuskan sebagai hukum, misalnya hukum alam. Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelijen manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena, atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak merubah dan memiliki kesamaan, atau tahap berpikir secara ilmiah, atau tahap berpikir secara ilmiah. Di tahap ini manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun juga bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun, sebagai analisis sosial tersebut, kemudian mungkin manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju dan berkembang di depan ilmu pengetahuan. Teori besar dari Auguste Comte yang kedua yaitu positivisme. Positivisme berasal dari bahasa Latin yaitu positivus, yang berarti meletakkan. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah atau tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat juga harus meneladani contoh tersebut. Aliran filsafat positivisme menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada data empiris. Istilah positivisme ini untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Saint-Simon, yaitu pada tahun 1760 sampai 1825. Ia adalah bapak sekaligus pendiri sosialisme Prancis. Meskipun demikian, Auguste Comte lebih dikenal sebagai filsuf yang berjasa dalam mempopulerkan istilah filsafat positif. Kini, positivisme telah menjadi istilah yang secara filsafati dimaknai aliran yang menekankan aspek faktual ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivisme juga dapat diartikan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisika. Comte menjunjung tinggi fakta-fakta terkait dengan poin dari positivisme. Ia hanya menerima pengetahuan faktual. Fakta positif yaitu fakta yang terlepas dari kesadaran individu. Oleh karenanya, sosiologi sering disebutnya sebagai fisika sosial atau suatu kajian tentang manusia dan masyarakat yang dianggapnya sama dengan alam yang memiliki hukum-hukumnya yang pasti atau bersifat mekanis. Dalam pandangan aliran filsafat positivisme, filsafat tidak punya kerja lain selain cara kerja ilmu pengetahuan. Ia bertugas menemukan prinsip-prinsip umum yang sama untuk semua ilmu dan menggunakan prinsip tersebut sebagai pemandu untuk perilaku manusia serta dasar untuk pengaturan sosial masyarakat. Positivisme yakin bahwa masyarakat akan mengalami kemajuan apabila mengadopsi total pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, aliran ini amat menjunjung tinggi kedudukan ilmu pengetahuan dan sangat optimis. Sekian penjelasan saya terkait dengan teori-teori besar atau karya-karya dari Auguste Comte terkait dengan dua poin penting yang telah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.